Cinta Sang Pewaris. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. Bab tahun 1313 sampai tahun 1315. Bab 1313 mengungkapkan permintaan maaf, bagaimana kamu bisa datang. Fendi Zanders menatap dingin pria parubaya di depannya, dan bertanya tanpa ekspresi. Tuan Zanders, saya datang ke sini khusus untuk meminta maaf kepada Anda, dan ayah saya juga ada di sini. Pria parubaya itu tergagap. Dan tidak lain adalah Yang Yongtai dari keluarga yang muncul di depan semua orang saat ini. Para tetua keluarga yang lainnya juga keluar dari mobil saat ini, dan berdiri di depan Fendi Zanders dengan rapi, melihat posisi Fendi Zanders dengan ekspresi hormat. Ternyata itu keluarga Yang. Apakah anak ini ada hubungannya dengan keluarga Yang? Saya tidak menyangka latar belakang anak ini begitu menakutkan. Dia bahkan mengenal keluarga Yang. Ya, sepertinya masalah hari ini agak menarik. Semua orang di tempat kejadian mulai berdiskusi dengan suara pelan, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Zhou Tianqi melihat posisi Yang Yongtai, matanya penuh dengan keterkejutan, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders mengenal seseorang seperti Yang Yongtai. Keluarga Liu milik Zhou Tianqi memiliki banyak kerja sama dengan keluarga Yang. Bahkan bisa dikatakan bahwa keluarga Liu adalah keluarga kecil yang melekat pada keluarga Yang. Tanpa bantuan keluarga Yang, keluarga Liu saat ini tidak akan pernah ada. Selain itu, Zhou Tianqi dapat merasakan Yang Yongtai berbicara kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat sopan. Dari sini, dapat dibuktikan bahwa latar belakang Fendi Zanders jelas lebih menakutkan dibandingkan dengan keluarga Yang. Mungkinkah Fendi Zanders benar-benar seseorang dengan latar belakang yang luar biasa? Zhou Tianqi tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Dan Wen Ya juga terkejut kali ini. Bagaimanapun, dia juga tahu betapa menakutkannya kekuatan keluarga Yang. Jika Fendi Zanders mengenal keluarga Yang, kekuatan mereka pasti tidak sederhana. Pada saat ini, Yang Zhengguo keluar dari mobil dengan dukungan Yang Lulu, berjalan tepat di depan Fendi Zanders, membungkuk sedikit kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Zanders, kami adalah nyonya rumah yang keluarga sebelumnya. Saya harap Anda memaafkan saya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa semua penonton yang hadir saat ini berasal dari kota Tenggara. Namun tidak ada seorang pun di kota Tenggara yang tidak mengenal Yang Zhengguo. Pengaruh Yang Zhengguo di kota Tenggara sangat menakutkan. Tapi lelaki tua yang begitu kuatlah yang mengambil inisiatif untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, seorang pemuda berusia awal 20-an. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka terkejut. Selain terkejut, tidak ada yang mengira bahwa Fendi Zanders yang tampak biasa ini akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saat ini, Fendi Zanders memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia memandang Yang Zhengguo dengan acuh tak acuh, dan kemudian bertanya kepada Yang Zhengguo tanpa ekspresi, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Tuan Zanders, seperti ini. Saya berencana mengadakan pesta makan malam di rumah Yang kami, dan saya harap Anda dapat mengunjungi saya dan izinkan saya menyampaikan permintaan maaf saya. Yang Zhengguo berkata kepada Fendi Zanders dengan sangat sopan. Fendi Zanders memandang Yang Zhengguo dengan ringan, dan kemudian berkata dengan nada tenang, saya rasa tidak ada yang perlu saya bicarakan dengan keluarga Yang Anda. Saya sudah memahami semua yang saya katakan sebelumnya, jadi tidak perlu melanjutkan makan. Tanda seru petik 2. Tuan Zanders, keluarga Yang kami tahu kami salah, jadi tolong beri kesempatan pada keluarga Yang kami. Yang Zhengguo berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah melihat penampilan Yang Zhengguo, ekspresi wajah orang-orang yang hadir tampak semakin terkejut. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Wen Ya dan Zhou Tianqi berdiri di sana dengan bingung. Pada saat ini, kedua orang ini akhirnya menyadari bahwa apa yang dikatakan Fendi Zanders sebelumnya bukanlah sebuah bualan sama sekali. Sebaliknya, semua yang dikatakan Fendi Zanders adalah benar. Zhou Tianqi orang seperti ini adalah eksistensi yang sangat tidak berarti di depan keluarga Yang, apalagi Fendi Zanders yang bisa membuat seluruh keluarga Yang keluar untuk meminta maaf. Ekspresi wajah Zhou Tianqi menjadi tegang. Dia khawatir tentang apa yang akan dia lakukan jika Fendi Zanders berencana membalas dendam padanya. Tapi wajah Wen Ya tenang, seolah dia tidak terlalu takut. Keluargamu yang tidak melakukan apapun untuk meminta maaf kepadaku, Fendi Zanders. Jika kamu benar-benar berencana untuk meminta maaf, maka minta maaflah kepada tunanganku. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Ya. Yang Zhengguo tidak ragu sama sekali, dan berkata langsung kepada Cleo Feilin, Cleo Feilin, Cui Juan adalah ibumu, apapun yang terjadi, aku tahu kamu memiliki prasangka buruk terhadap keluarga Yang kami, dan sekarang kami tahu itu salah, kamu lihat. Lihat apakah kamu bisa memberi keluarga Yang kita kesempatan. Saya tidak memiliki kontak lagi dengan keluarga Yang Anda kembali. Cleo Feilin berkata kepada Yang Zhengguo dengan nada dingin. Cleo Feilin, kamu kembali setelah sekian lama, dan keluarga Yang kami gagal memperlakukanmu dengan baik, jadi kenapa kamu tidak memberi kami kesempatan untuk menebusnya? Jika ada yang ingin kamu katakan, ayo kita bicara sambil makan.
Jika Anda masih tidak berencana untuk memaafkan keluarga yang kami, maka kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Bagaimana menurut Anda? Yang Zhenguo bertanya pada Cleo Feilin dengan gugup. Tapi Cleo Feilin ragu-ragu selama 2 detik setelah mendengar kata-kata Yang Zhenguo, menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu yakin tidak akan menggangguku lagi, bukan? Benar, jelas tidak. Yang Zhenguo mengangguk dengan cepat. Baiklah. Cleo Feilin tahu bahwa jika dia tidak setuju sekarang, keluarga yang pasti tidak akan melepaskannya, jadi dia akhirnya setuju dengan enggan. Cleo Feilin, Tuan Sanders, silakan lewat sini. Melihat Cleo Feilin setuju untuk turun, Yang Zhenguo tampak sedikit bersemangat dan buru-buru membuka pintu mobil. Cleo Feilin masuk ke dalam mobil terlebih dahulu, sementara Fendi Zanders menatap Zhou Tianqi dengan dingin. Ketika Zhou Tianqi melihat mata dingin Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat tegang, karena dia sangat khawatir Fendi Zanders akan membalasnya. Lagi pula, jika Fendi Zanders ingin membalas dendam pada dirinya sendiri, itu akan sangat mudah. Namun kenyataannya, Fendi Zanders sama sekali tidak menaruh hati pada orang-orang seperti Zhou Tianqi, dan dia tidak akan membuang waktu untuk orang-orang seperti Zhou Tianqi, jadi Fendi Zanders langsung masuk ke dalam mobil. Beberapa menit kemudian, konvoi itu menghilang ke jalan. Semua orang melihat ke tempat konvoi menghilang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, wajah mereka sangat terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Fendi Zanders yang tampak biasa ini akan memiliki latar belakang yang menakjubkan. Dan Zhou Tianqi menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Fendi Zanders telah benar-benar pergi. Bagaimanapun, dia tidak menyangka latar belakang Fendi Zanders begitu menakutkan. Untuk peduli dengan masalah ini, jika Anda benar-benar peduli dengan masalah ini dengannya, maka Anda mungkin tidak akan sanggup menanggungnya. Wen Ya berdiri di sana dengan pandangan kosong, dan bertanya kepada direktur dengan ekspresi bingung, Direktur Wang, apakah Anda baru saja mengenal Fendi Zanders? Tidak tahu. Direktur dengan cepat menggelengkan kepalanya. Akhir bab ini. Bab 1314. Bab 1314 Niat Sejati. Hubungan antara orang ini dan keluarga yang tampaknya tidak sederhana, dan saya baru saja mendengar keluarga yang sepertinya memanggil tuan muda ini Fendi Zanders. Wen Ya menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu dia matanya berbinar, dan dia buru-buru berkata, baru-baru ini, sepertinya aku sering mendengar nama Tuan Zanders, siapa dia? Mungkinkah dia Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang? Zhou Tianqi berteriak dengan gemetar, dan ekspresi wajahnya tampak lebih khawatir. Siapakah Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang? Wen Ya tertegun sejenak, dan bertanya pada Zhou Tianqi dengan nada bingung. Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang adalah orang yang mematahkan kaki Lu Wei, dan keluarga Lu serta keluarga Wang tidak ada hubungannya dengan dia. Zhou Tianqi berteriak dengan penuh semangat. Untuk sesaat, semua orang yang hadir sekali lagi sangat terkejut. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya berasal dari kota Tenggara, dan mereka telah mendengar banyak tentang Fendi Zanders dalam beberapa hari terakhir. Apakah Fendi Zanders mematahkan kaki Lu Wei atau apa yang dilakukan Fendi Zanders di pesta ulang tahun keluarga Yang? Hal ini telah dibicarakan oleh orang-orang di kota Tenggara, dan bahkan beberapa orang biasa telah mendengar tentang perbuatan Fendi Zanders. Keluarga yang sangat menghormati Fendi Zanders, dan mereka juga menyebut Fendi Zanders Tuan Zanders, dan sikap arogan Fendi Zanders sudah cukup untuk membuktikan bahwa Fendi Zanders pasti Tuan Zanders dari Provinsi Dongjiang. Memikirkan hal ini, Zhou Tianqi tidak bisa menahan keringat dingin. Bagaimanapun juga, Fendi Zanders adalah seseorang yang berani mengalahkan Lu Wei. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu pada Fendi Zanders sekarang, hasilnya tidak akan terbayangkan. Di sisi lain, Wen Ya berdiri di sana tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang harus dipikirkan di dalam hatinya, namun ada juga sedikit kesungguhan di matanya. Identitas Fendi Zanders terlalu menakutkan, sangat menakutkan hingga orang tidak bisa bernapas. Setelah Fendi Zanders dan Cleo Feilin masuk ke mobil keluarga Yang, mereka berkendara menuju rumah keluarga Yang. Hampir setengah jam kemudian, semua orang tiba di Yang Family Manor. Namun, kali ini Fendi Zanders dan Cleo Feilin kembali ke rumah Yang lagi, itu tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Ketika Fendi Zanders dan Cleo Feilin datang ke sini sebelumnya, tidak ada yang menerimanya, bahkan harga rumahnya pun tidak. Tapi kali ini, Fendi Zanders, Cleo Feilin, dan keduanya bisa dikatakan telah masuk ke dalam istana dikelilingi oleh semua anggota senior keluarga Yang. Dia akan selalu berada sedikit di belakang Fendi Zanders, yang juga terlihat dari sikap Yang Zhenguo terhadap Fendi Zanders. Yang Jianye, Yang Hong dan yang lainnya berdiri di kejauhan dan menyaksikan Fendi Zanders perlahan berjalan masuk dikelilingi oleh semua orang, dan hati mereka dipenuhi dengan emosi. Anda harus tahu bahwa keluarga yang memandang rendah Fendi Zanders dengan segala cara pada awalnya, tetapi sekarang sikap semua orang terhadap Fendi Zanders jelas telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan perubahan ini masih terlihat dengan mata telanjang. Bahkan Yang Zhenguo hanya bisa mengikuti Fendi Zanders dengan patuh, tidak berani mengambil setengah langkah dengan cepat. Jika keluarga yang tahu bahwa ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani menyinggung Fendi Zanders bahkan jika mereka punya nyali untuk melakukannya. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti anggota keluarga Yang ke aula. Saat ini, ada meja makan di tengah aula, yang di atasnya terdapat berbagai makanan lezat. Tuan Zanders, silakan lewat sini.
Yang Zhengwo buru-buru mengambil inisiatif untuk membawa Fendi Zanders ke posisi utama. Tentu saja, Fendi Zanders tidak sopan, dan duduk dengan tenang. Setelah Cleo Fei Lin ragu-ragu sejenak, dia memilih untuk duduk di samping Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin telah mengambil tempat duduk mereka, keluarga yang menemukan tempat duduk mereka sesuai dengan senioritas mereka. Tuan Zanders, keluarga yang kamilah yang tidak menghormati Anda sebelumnya. Saya ingin bersulang atas nama semua orang di keluarga yang kami. Saya juga berharap Anda tidak melupakan kesalahan penjahat. Yang Yongtai mengangkat gelas anggur di tangannya dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Yongtai, dia tidak bermaksud mengambil gelas anggur sama sekali, tetapi berkata dengan tenang, keluarga yang Anda telah meminta maaf kepada saya sebelumnya, jadi permintaan maafnya baik-baik saja, apa yang ingin Anda katakan? Katakan saja. Yang Yongtai tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu tidak tahu malu, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit malu. Tapi dia tetap mengambil gelas anggur, meminum anggur di gelas, dan kemudian duduk di tempat. Aku akan terbang bersama Cleo Fei Lin besok pagi, aku tidak ingin membuang waktu lagi untuk kalian. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yang Zhengwo, dan berkata kepada Yang Zhengwo tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Yang Zhengwo tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan suara rendah, oke, karena Anda berencana untuk pergi, Tuan Zanders, maka saya tidak akan menyia-nyiakan waktu Anda. Jika ada yang ingin kamu katakan, aku akan mengatakannya saja. Katakan. Fendi Zanders berinisiatif memesan makanan untuk Cleo Fei Lin dan menjawab dengan lembut. Seperti ini. Baru saja, keluarga yang kami telah bernegosiasi, dan kami akan membiarkan Cleo Fei Lin mewarisi posisi kepala keluarga yang kami. Selama saya meninggal, keluarga yang kami akan mengambil keputusan akhir. Dari Cleo Fei Lin. Bagaimana menurut Anda, Tuan Zanders? Ah. Yang Zhengwo bertanya pada Fendi Zanders dengan hati-hati. Patriark. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Yang Zhengwo, dia tidak bisa menahan senyum sedikit pun, lalu menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan berkata dengan lembut, kamu ingin Cleo Fei Lin menjadi kepala keluarga Yangmu, itu masalah antara keluarga Yangmu dan Cleo Fei Lin, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku, kamu bisa bertanya pada Cleo Fei Lin apa pendapatnya. Baiklah. Yang Zhengwo mengangguk dengan cepat, lalu menoleh untuk melihat Cleo Fei Lin, dan bertanya dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, Feier, menurutmu apa rencanamu? Saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini di keluarga yang Anda. Saya telah menjelaskannya dengan sangat jelas sebelumnya. Mulai sekarang, saya, Cleo Fei Lin, tidak ada hubungannya dengan keluarga yang Anda, jadi saya tidak akan tinggal di keluarga Yu Yang. Cleo Fei Lin menjawab dengan suara dingin tanpa ragu sedikit pun. Bagaimanapun, di mata orang biasa, posisi patriark keluarga yang mungkin sangat kuat, tetapi di mata Cleo Fei Lin, ini bukan apa-apa, dan Cleo Fei Lin tentu saja tidak tertarik. Setelah Yang Zhengwo mendengar kata-kata Cleo Fei Lin, ekspresi wajahnya jelas sedikit jelek, dan dia berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus berbuat apa. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Yang Zhengwo, dan kemudian berkata dengan ringan, kamu sangat ingin menjadikan Cleo Fei Lin sebagai kepala keluarga yang kamu hanya ingin mengandalkan kekuatan saya untuk melindungi yang kamu keluarga. Yang Zhengwo memandang Fendi Zanders dengan ekspresi memalukan di wajahnya, tetapi dia tidak membantah, karena ini memang niat sebenarnya Yang Zhengwo. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, maka menurutku Cleo Fei Lin menjadi kepala keluarga yang kamu tidak akan memiliki banyak pengaruh. Fendi Zanders memandang Yang Zhengwo dan melanjutkan. Setelah Yang Zhengwo mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan ekspresi bingung, Tuan Zanders, apa maksud Anda dengan kata-kata ini? Maksudku sangat sederhana, selama keluarga Yangmu bisa menunjukkan ketulusan yang cukup, maka aku juga bisa melindungi keluarga Yangmu dari aneksasi oleh keluarga besar lainnya setelah kamu mati. Fendi Zanders berkata perlahan. Akhir bab ini. Bab 1315. Bab 1315 transaksi, Tuan Zanders, apa ketulusan Anda? Yang Zhengwo bertanya dengan penuh semangat. Bagaimanapun juga, tujuan sebenarnya Yang Zhengwo adalah untuk mendapatkan perlindungan Fendi Zanders, dan tidak peduli apakah Cleo Fei Lin adalah kepala keluarga Yang atau bukan. Keluarga Yu yang memberikan 50% propertinya kepada Cleo Fei Lin, dan saya bisa melindungi keluarga Yang Anda. Fendi Zanders berkata dengan santai. Dan setelah Fendi Zanders selesai berbicara, semua orang di keluarga Yang membeku di tempatnya, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan selain keterkejutan. Siapa yang menyangka bahwa nafsu makan Fendi Zanders akan begitu besar sehingga dia langsung berencana meninggalkan keluarga Yang demi 100% aset 50. Tahukah Anda, 50% aset ini jauh lebih penting daripada posisi kepala keluarga Yang. Begitu Yang Zhengwo benar-benar setuju, itu berarti anggota keluarga Yang ini akan kehilangan setengah dari aset mereka, dan masalah ini akan mempengaruhi semua orang di keluarga Yang. Tuan Zanders, apakah Anda seperti singa betina? Anda harus tahu bahwa 50% aset bukanlah jumlah yang kecil. Yang Yongtai berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Jika bukan karena hubungan darah Cleo Fei Lin dengan keluargamu Yang, aku tidak akan menginginkan 50% itu. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Di dalam rumah keluarga Yang.
Semua keluarga yang hadir merasa permintaan Fendi Zanders terlalu berlebihan. Anda tahu, untuk keluarga yang dan sejenisnya, 50% aset ini hanya memotong daging mereka. Ekspresi wajah Yang Zengwo saat ini juga sangat jelek, karena dia tidak menyangka nafsu makan Fendi Zanders begitu besar. Awalnya, dia berpikir bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk menyerahkan posisi patriark keluarga yang sudah sangat tulus, tetapi siapa yang menyangka bahwa Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin tidak akan peduli dengan hal-hal ini sama sekali. Aku sudah memberitahumu syaratnya. Kalau kamu setuju atau tidak, itu terserah kamu, tapi aku menyarankan kamu untuk mengambil keputusan cepat. Lagi pula, aku akan meninggalkan kota Tenggara besok. Begitu aku meninggalkan kota Tenggara, itu dianggap sudah terlambat bagimu untuk berubah pikiran. Melihat semua orang di keluarga yang diam, Fendi Zanders berdiri perlahan dan berkata, Tuan Zanders, menurut Anda apakah ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini? Yang Zengwo menatap Fendi Zanders, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat malu. Kamar yang bisa dinegosiasikan. Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian berkata dengan ringan, maaf, keluarga yang Anda tidak memenuhi syarat untuk tawar-menawar dengan saya. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan langsung ke sisi Cleo Fei Lin, dan berkata dengan lembut kepada Cleo Fei Lin, ayo pergi. Kebaikan. Cleo Fei Lin mengangguk dengan cepat, lalu bangkit dan berencana pergi bersama Fendi Zanders. Yang Zengwo duduk di tempat dan melihat ke belakang Fendi Zanders dan Cleo Fei Lin, sebuah keanehan muncul di matanya, dan setelah beberapa detik hening, dia berseru dengan suara rendah, Tuan Zanders, tunggu sebentar. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Yang Zengwo, dan bertanya dengan lembut kepada Yang Zengwo, apakah ada hal lain? Tuan Zanders, selama keluarga yang kami menyumbang 50% dari properti, Anda dapat melindungi keluarga yang kami. Yang Zengwo mengertakkan gigi dan bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Tentu saja, saya, Fendi Zanders, selalu menepati janji saya. Fendi Zanders berkata dengan nada yang sangat tenang. Panggil. Yang Zengwo menarik napas dalam-dalam, lalu mengerutkan kening dan berkata, baiklah, Tuan Zanders, saya setuju dengan persyaratan Anda. Saya bersedia memberi Anda 50% aset keluarga yang kami, dan saya harap Anda juga bisa lindungi keluarga yang kami. Ayah. Setelah mendengar kata-kata Yang Zengwo, Yang Yongtai berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Menguasai. Patriark, sama sekali tidak. Ya, Patriark, pikirkan 2 kali. Bagaimanapun, 50% propertinya diambil dari pemilik keluarga Yang, jadi orang-orang ini tentu saja tidak mau menyerahkan properti mereka kepada Fendi Zanders. Untuk sesaat, ekspresi wajah semua orang menjadi gelisah, dan mereka meneriaki Yang Yongtai sekeras-kerasnya. Ayah, mengapa kita harus menyerahkan 50% sahamnya kepada Fendi Zanders? Yang Yongtai berteriak dengan sangat bersemangat. Benar, Patriark, menurutku pendekatanmu tidak tepat. Saya tidak setuju. Saya juga tidak setuju. Semua orang mengikuti dan berteriak. Tidak setuju. Setelah Yang Zengwo mendengar perkataan orang-orang itu, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan kemudian dia berkata tanpa ekspresi, orang tua, saya belum mati, apakah Anda kepala rumah atau saya kepala rumah? Apakah saya memerlukan persetujuan Anda untuk mengambil keputusan? Tanda tanya petik 2. Tapi masalah patriark berhubungan dengan kepentingan kita semua. Seorang pria paruh baya berteriak dengan penuh semangat. Demi kepentingan kalian semua. Setelah Yang Zengwo mendengar kalimat ini, dia tidak bisa, mau tidak mau mencibir, lalu berkata dengan suara rendah, yang kamu pedulikan dalam pikiranmu hanyalah keuntungan kecilmu sendiri. Begitu aku benar-benar mati, apakah menurutmu barang-barang yang ada di tanganmu tidak berharga? Masih bisakah kamu menyimpannya? Tapi Patriark, 50% terlalu banyak. Pria paruh baya itu mengertakkan gigi dan berkata, aku sudah membuat keputusan sekarang. Jika ada di antara kalian yang tidak setuju, berdiri saja dan keluar dari keluarga Yang, dan aku bisa melepaskanmu. Yang Zengwo langsung berteriak. Setelah mendengar kata-kata Yang Zengwo, semua orang tercengang dalam sekejap, dan mereka semua membeku di tempat, seolah tidak tahu harus berbuat apa. Siapa lagi yang tidak setuju? Keluar sekarang, aku akan memberimu kesempatan ini. Yang Zengwo melihat sekeliling ke semua orang yang hadir dan bertanya dengan nada dingin. Meskipun semua orang tidak puas dengan keputusan Yang Zengwo di dalam hati mereka, mereka juga tahu bahwa jika mereka meninggalkan keluarga Yang, mereka tidak akan punya apa-apa, jadi mereka tidak punya nyali untuk meninggalkan keluarga Yang sama sekali. Setelah Yang Zengwo melihat semua orang diam, dia berjalan tepat di depan Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan suara rendah, Tuan Zanders, tidak ada keberatan sekarang. Pergi dan tanda tangani kontrak dengan Cleo Fei Lin. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Menandatangani kontrak dengan Cleo Fei Lin. Yang Zengwo memandang Fendi Zanders dengan bingung, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aset keluarga yang Anda tidak ada artinya di mata saya, dan saya tidak peduli, jadi saya berencana untuk berbagi hal-hal ini dengan Cleo Fei Lin. Di masa depan, keluarga yang akan tetap dikelola oleh Anda. Setelah Anda meninggal, jika Cleo Fei Lin jika saya bersedia, saya akan mengambil alih keluarga Yang, jika tidak, saya akan memilih patriark baru di keluarga Yang.
Fendi Zanders memandang Yang Zhengwo dan berkata, "Baiklah." Setelah mendengarkan kata-kata Fendi Zanders, Yang Zhengwo mengangguk dengan cepat, lalu menoleh dan berteriak pada Yang Yongtai yang ada di sampingnya, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat siapkan kontraknya."